Platform CS. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aini, Bapak Ibu dan para pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar terkait dengan pelatihan dan nanti bagaimana cara mengoperasikan sistem yang ada di Bebras. Di sini sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Swasti Puspitarahayu. Beliau adalah Ketua Bebras Biro Unsut. Kemudian pembicara yang kedua atau pemateri yang kedua adalah Bapak Dr. Lasmedi Afwan. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana caranya menggunakan aplikasi yang ada di Bebras. Bapak Ibu dan adik-adik mungkin yang saya hormati, kita tahu ya bahwa sekarang ini memang zamannya semuanya ada di komputer. Jadi kebutuhan akan teknologi, kemudian pemahaman tentang konsep computational thinking menjadi sangat penting di era-era sekarang ini. Nah, Unsut itu sudah menjadi bagian jadi Bebras kira-kira hampir 5 tahun. Namun ada di tahun keempat atau ketiga itu Unsut vakum mengadakan Bebras karena ada kendala sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Nah, tahun di 2020 kita mengupayakan kembali ada meskipun di masa pandemi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Bebras Unsut oleh Bu Suhesti. Beliau adalah Kepala Biro yang ditunjuk dari Pusat Bebras Indonesia, Biro Unsut ya Bu Suhesti ya Bu. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Teknik Prodi Informatika. Sehari-hari beliau bersama saya dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Monggo Bu Suhesti untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Suhesti. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Arif Klik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pengenalan Bebras. Ini saya sebentar aja, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Dr. Lasmedi untuk akun latihannya. Nah ini mohon maaf saya mau share file. Belum bisa share file, ada yang bisa menolong? Sudah bisa Bu Esti? Suaranya di mute Bu. Suaranya Bu Esti masih di mute. Sudah ya? Ya sudah Bu, monggo silakan Bu. Ini cukup besar apa? Agak dibesarkan sedikit. Lagi Bu, lagi Bu. Ya cukup Bu. Ini Bebras itu hanya merek saja ya Bapak Ibu nama. Sebenarnya apa sih itu challenge tantangan di bidang informatika? Apa yang ditantang itu saya nulisnya kan logika gitu, lomba logika. Sebenarnya adalah computational thinking. Nah itu merupakan inisiatif internasional. Lebih dari 60 negara sama semua di awal November menyelenggarakan ini Bebras Challenge. Kalau mau dicek bisa dilihat yang internasional bebras.org. Kalau Bebras Indonesia site-nya ada di bebras.org.
Di situ Bapak Ibu dan adik-adik bisa menemukan semua bahan yang dibutuhkan. Contoh ada buku pembahasan dari tahun 2016 sampai 2018, ada pembahasan, ada jawabannya. Jadi soalnya apa, jawabannya apa, bagaimana cara menyelesaikan. Kemudian kalaupun kurang bisa cari di alamat itu bebras.org. Cari misalnya kita yang mudah aja yang bahasa Inggris gitu kan, kecuali pintar bahasa Rusia, cari yang Rusia apa yang Jerman. Cari di alamat Bebras yang luar negeri, kalau soalnya kurang, itu bisa di-download juga secara gratis. Kemudian, nah ini, sebenarnya apa sih Bebras gitu? Itu berasal dari bahasa Lituania, karena ini yang membuat dari Lituania, artinya itu berang-berang. Kenapa dinamakan berang-berang? Karena filosofinya itu berang-berang membangun sesuatu yang besar sedikit demi sedikit. Jadi dinamakannya Bebras. Kemudian dulu itu dari tahun 2004, di Indonesia sudah tahun 2016. Di Unsut juga sudah bergabung dari 2016. Kemudian soal-soalnya itu dinamakan Bebras Task. Itu merepresentasikan konsep informatika. Jadi tidak usah, oh ini harus coding, harus pintar. Itu tidak. Jadi bisa diselesaikan tanpa coret-coret, tanpa apa, cuma mikir sebentar gitu. Syaratnya dijawab dalam waktu 3 menit. Jadi sesuai umur ya. Kemudian pendek, muat dalam satu layar. Menarik atau lucu. Ini contoh. Ini terlalu panjang ya. Nah, ini yang gampang nih. Ini untuk SD. Contoh ada 2 bebras berang-berang. Ada yang kecil sama besar. Dia berjalannya, yang kecil kakinya lebih kecil sehingga langkahnya otomatis lebih pendek. Kalau yang besar langkahnya lebih besar. Itu ada tanam bunga sisi kanan, maju 1 langkah. Nah, itu kita menjawabnya yang mana itu harus dipikir sejenak, tapi tidak sulit ini kalau mau memecahkan. Kira-kira jawabannya mana? 1, 2, 3, 4. Pak moderator tahu nggak jawabannya? Nih, yang A, B, C, D. Begitu ya. Jadi ini contoh. Anak-anak pasti bisa menjawab dalam 3 menit. Dengan gambar lah jadi lebih senang ya Bu mereka ya? Ya, karena syaratnya harus lucu dan menyenangkan. Ya. Ini juga, ini kalau cuma menjelaskan graf kan apa itu graf, tapi ini maksudnya ada anjing lah. Kalau kita membayangkan di dalam otak kalau anjing ini dibuat seperti sebelah kiri itu dia jadi mana gitu. Jadi membayangkan aja, makanya melatih berpikir. Hasilnya diharapkan anak bisa berpikir kritis dan kreatif. Ini sama contoh-contohnya. Kemudian ini saya mau menambahkan salah satu keprihatinan gitu muncul gerakan ini di Indonesia adalah ada yang namanya tes PISA. Tes PISA itu mengetes anak teenager SMP untuk matematik, sains, dan bahasa. Itu setiap 3 tahun sekali. Nah, kemudian Indonesia itu pada tahun 2014 atau ya, maaf saya lupa, itu kita nomor 2 rankingnya di seluruh dunia. Tapi nomor 2 dari bawah. Nah, itu sangat memprihatinkan. Karena ternyata tidak kurang berlatih membaca. Membacanya bukan hanya bisa baca, tapi apa yang terkandung di situ paham. Jadi kemampuan analitiknya kurang. Karena itu diharapkan dengan ada computational thinking challenge ini, seluruh anak siswa bisa latihan dengan senang. Ini nanti yang olimpiade dan tantangan latihan bebras itu bisa dipakai terus ya, syukur-syukur seumur hidup gitu, karena ini kan volunteer. Jadi sekarang SD mau latihan terus sampai SMA boleh. Harapannya kita bisa sejajar dengan negara-negara lain, berpikir cerdas, kreatif untuk menyongsong abad 21. Begitu saya cukupkan dulu
Pak Arif. Kalau ada Baik. pertanyaan mungkin nanti ya. Baik Bu, terima Terima kasih. Berarti kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali ya Bu, kayak ini ada gambarnya, kemudian ada soal berupa gambar dan menarik sekali kayak ini. Jadi nanti harapannya semua Bapak Ibu pendamping bisa mendaftarkan putra-putrinya untuk bisa ikut ke Bebras Challenge. Ini semua di Indonesia tanggalnya sama ya Bu ya? Sama Pak Arif. Iya. Kalau SMA tanggal 12, SMP 11, SD tanggal maaf, SMA 10, SMP 11, ya. SD 12. Baik. Baik Bu Hesti, terima kasih informasinya. Apa namanya tentang apa itu Bebras. Tadi soalnya juga ada gambar-gambar menarik sekali. Terima kasih Bu Suhesti. Kalau nanti pertanyaannya di sesi terakhir saja ya Bu Hesti. Baik Bu Hesti sudah. Baik, untuk pemateri yang berikutnya adalah Bapak Dr. Lasmedi Afwan. Beliau juga adalah staf pengajar di program studi informatika Fakultas Teknik Unsud. Silakan Pak Lasmedi, sudah siap materinya? Baik, terima kasih Pak Arif. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta Bebras Challenge tahun 2020. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk berbagi mengenai situs yang akan digunakan untuk latihan dan pelaksanaan tantangan Bebras pada tahun 2020. Saya mohon izin untuk share screen, mungkin bisa dibantu Pak Dadang. Silakan Pak Lasmedi, bisa Pak. Oke, apakah sudah bisa melihat Google Chrome-nya saya, Bapak Ibu? Sudah Pak Lasmedi, sudah. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Esti tadi, jadi ada beberapa situs yang nanti bisa digunakan oleh adik-adik sekalian dan Bapak Ibu pendamping untuk latihan dan pelaksanaan Bebras Challenge. Jadi untuk situs yang pertama yang akan kita gunakan adalah olympia.id. Jadi ini adalah situs untuk latihan Bebras yang adik-adik sekalian nanti bisa mencoba, baik itu tingkat SD, kemudian SMP maupun SMA. Nah, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus registrasi ke situs olympia.id ini. Jadi olympia.id ini hanya situs untuk latihan. Jadi selain olympia.id nanti bisa juga di alamat latihan Bebras. Jadi bisa juga di alamat latihanbebras.ipb.ac.id, latihanbebras.ipb.ac.id. Nah, jadi nanti adik-adik itu bisa mencoba soal-soal latihan yang sudah disediakan sebelum pelaksanaan tantangan Bebras yang akan dilaksanakan pada tanggal 9, 10, dan 11 November 2020. Nah, kita akan coba di situs yang pertama adalah situs olympia.id. Jadi di sini sudah saya buka. Nah, nanti ada menu atau link login. Nah, adik-adik sekalian bisa klik link login ini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Jadi pada latihan ini adik-adik dituntut untuk registrasi terlebih dahulu di situs olympia.id. Nah, di sini sudah ada. Kalau misalnya adik-adik nanti sudah terdaftar, nanti bisa langsung login. Tapi kalau belum terdaftar, kita harus create new account dulu. Jadi kita klik menu atau klik tombol create new account. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di sini ada beberapa inputan atau isian yang harus diisi oleh adik-adik sekalian. Nah, yang pertama adalah username. Jadi misalnya saya contohkan di sini, username-nya adalah Lasmedi Afwan. Jadi bebas, adik-adik bisa isi dengan nama atau inisial boleh. Ya, kemudian untuk password,
ini ada syaratnya. Jadi minimal adalah 8 karakter yang mengandung angka, kemudian lowercase atau huruf kecil, kemudian uppercase, kemudian ada yang mengandung alfanumerik atau non alfanumeriknya juga. Nah, jadi misalnya saya akan coba menggunakan password Lasmedi ya, Afwan. Jadi saya menuliskan password seperti ini. Passwordnya yang saya gunakan adalah Lasmedi Afwan. Jadi ini minimal 8 karakter yang mengandung uppercase, kemudian angka, kemudian lowercase, kemudian ada karakter add-nya. Nah, nanti ini harus diingat. Jadi ketika adik-adik sudah registrasi, kemudian ingin mencoba latihan di olympia.id ini, adik-adik harus ingat username dan password yang sudah didaftarkan tadi. Lasmedi Afwan. Nah, nanti adik-adik sekalian diminta untuk mengisikan email. Jadi ketika kita mendaftar di olympia.id ini, nanti akan ada notifikasi ke email agar kita mengaktifasi akun dari olympia.id ini. Nah, saya masukkan emailnya, lasmedi2008@gmail.com. Kemudian diminta lagi, jadi masukkan email yang sama, lasmedi2008@gmail.com, kemudian saya tulis first name-nya, Lasmedi, nah ini boleh Afwan gitu ya. Nah, kotanya adalah kota tempat adik-adik sekalian berada. Jadi misalnya saya Purwokerto, kemudian kita pilih Indonesia. Ya. Jadi negaranya Indonesia. Nah, untuk memastikan bahwa yang registrasi itu adalah manusia, bukan robot, maka kita centang ini. I'm not a robot. Jadi kita centang, memastikan bahwa yang registrasi itu adalah benar manusia. Kota. Kemudian tinggal kita klik create my new account ya. Nah, kita klik. Nah, oke. Oh, ternyata sudah didaftarkan. Saya sudah pernah mendaftarkan ini, maka tidak bisa digunakan kembali. Jadi email ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi saya harus menggunakan email yang lain. Jadi saya coba pakai email yang lain, lasmedi.afwan@mail.ugm.ac.id. Saya pakai ini karena yang satunya lagi yang unsur itu sudah saya gunakan juga registrasi di sini sebagai uji coba kemarin. Nah, sekarang saya klik lagi I'm not robot. Nah, saya klik create my new account. Nah, kita tunggu. Oke. Jadi kita sudah berhasil registrasi ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian sudah berhasil registrasi, nanti akan ada pesan seperti ini, bahwa dari olympia.id itu sudah mengirimkan sebuah pesan ke email yang kita daftarkan tadi. Ya. Ini. Nah, kita klik continue. Ya. Nah, sekarang kita belum bisa login. Karena apa? Akun dari olympia.id-nya kita itu belum diaktifasi. Nah, untuk aktivasinya, adik-adik sekalian harus melakukan verifikasi dengan cek di email yang didaftarkan tadi. Jadi saya cek email ke Gmail-nya. Ya. Oke. Nah, saya cek email. Nah, oke. Oke, kita tunggu karena proses. Jadi di email yang sudah kita daftarkan tadi akan masuk verifikasi yang harus kita klik untuk mengaktifasi akun Olimpianya kita.
Oke. Nah, sini sudah ada di inbox-nya. Olympia akun confirmation ya. Nah, kita klik. Jadi untuk konfirmasi akun barunya kita harus klik tombol ini atau link ini. Ya, web address olympia.id bla 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 ya. Kita klik dengan username Lasmedia Afwan tadi. Oke. Sekarang saya klik. Nah, kalau misalnya sudah berhasil melakukan verifikasi, maka akan muncul pesan, terima kasih Lasmedia Afwan, Anda telah berhasil melakukan konfirmasi akunnya kita. Maka kita klik continue. Nah, sampai di tahap ini, adik-adik sekalian sudah selesai melakukan registrasi awal pada situs olympia.id. Nah, langkah selanjutnya apa? Agar adik-adik sekalian bisa mengikuti latihan atau mencoba soal yang disediakan di situs olympia.id atau nanti di situs latihan bebras.ipb.ac.id. Langkah selanjutnya adalah kita akan memilih, ya, kita klik site home, kembali ke site home-nya, ke halaman depan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya. Tapi sebelumnya di sini ada kalau adik-adik sekalian ingin memberikan feedback terhadap situs Olympia atau terkait dengan Bebras, ini bisa melalui Olympia feedback form-nya. Atau misalnya panduan bisa dilihat di sini. Kalau mau lihat Bebras sebelumnya bisa di Bebras 2016. Nah, ini ada course yang tersedia di tahun 2019. Ya, ini bisa digunakan untuk latihan. Ya, ada Bebras Challenge 2019 untuk SD di dalam bahasa Inggris. Ada yang Indonesian Bebras Challenge tahun 2019 untuk latihan. Ya. Kemudian ada latihan dan tantangan Bebras tahun 2018. Nih. Nah, kita bisa coba semua. Adik-adik bisa coba semua. Ya. Misal, sekarang kita akan coba yang Bebras Challenge atau Indonesian Bebras Challenge 2019 latihan ini. Kita klik salah satu. Nah, agar adik-adik bisa mencoba untuk melakukan latihan, adik-adik harus melakukan enroll. Ya, ini pertanyaannya. Oke, kita coba. Oh, misalnya saya pilih yang 4, select one. Oke, kita cek. Karena ini kita bisa cek ya. Jadi kalau latihan itu kita masih bisa cek nih. Kita bisa cek jawabannya kita itu benar atau salah. Oh, ternyata yang benar adalah 6. Oke, kita next lagi. Jadi siapa tahu nanti soal ini akan muncul lagi di tantangan Bebras, maka adik-adik sekalian harapan saya itu bisa cek jawabannya. Jadi kalau misalnya kita salah, nanti kita bisa perbaiki di tantangan Bebrasnya itu agar jawabannya kita tidak salah lagi untuk soal yang sama. Nah, kemudian selanjutnya kita next. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Jadi, nah ini bisa dibaca. Nanti ada yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita coba, oh select, misalnya saya pilih D. Nah, oke, kita cek lagi. Apakah benar saya pilih D? Wah, ternyata benar, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah berhasil, sebenarnya kita bisa balik, ada navigasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya ya. Kita bisa pilih. Nah, kalau sudah berhasil, atau nanti adik-adik sudah yakin dengan jawabannya, tidak ingin diubah lagi, kita bisa klik finish attempt ya. Nah, oh sudah berhasil. Ya. Nah, untuk memastikan apakah adik-adik itu sudah selesai, kita harus klik tombol submit all and finish. Ya, pastikan ini. Kita klik ini. Setelah selesai semua jawaban, maka kita klik submit all and finish. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat, oh ternyata di dalam pertengahan jalan adik-adik belum sempat klik ini, nanti secara otomatis sistem akan menganggap itu sebagai adik sudah finish dan sudah menyelesaikan tantangan Bebrasnya. Nah, kita klik submit. Oke. Nah, kita sudah melakukan latihan ya untuk tantangan Bebras tingkat SD. Ya. Nah, nanti kalau misalnya mau lihat lagi yang lain, tinggal lihat di sini.
sini sudah disediakan banyak latihan yang untuk 2018 tingkat SMA, ya. Atau misalnya kita kembali ke halaman awalnya bisa, ya, ke site home-nya. Ya, kita mau coba yang mana? Oh, yang ini, yang 2017. Oke, kita klik 2017. Nah, kan ini sudah ada. Ya, untuk 2017 juga sama, ya. Kita klik enroll me, ya. Kita melakukan self enrollment. Jadi agar kita bisa masuk ke course Bebras Challenge tahun 2017 ini. Nah, di sini sudah disediakan. Mau yang SD, SMP, Penggalang, kemudian Penegak SMA. Nah, ini ada soal-soal latihan. Ya, latihan sehari sebelum tantangan Bebras, kemudian ada pemanasan tantangan Bebras. Ini ketika hari H 20 menit sebelum pelaksanaan tantangan Bebrasnya. Kemudian kalau sudah hari H-nya nanti sini ada tantangan Bebras untuk Penegak atau SMA. Nah, ini ya, ini untuk website di olympia.id. Jadi olympia.id ini hanya sebagai sebuah website yang digunakan untuk latihan Bebras Challenge. Jadi nanti bisa di olympia.id atau bisa di latihanbebras.ipb.ac.id. Nah, ini juga sama. Adik-adik sekalian, ketika tadi sudah mendaftar di atau register di olympia.id, adik-adik sekalian juga harus daftar nanti di sini, ya, di latihanbebras.ipb.ac.id. Ya. Tadi ini alamatnya nanti di-share di slide yang ditampilkan oleh Bu Esti tadi, sudah ada. Nanti bisa dicek di latihanbebras.ipb.ac.id. Nah, ini juga sama. Tahapannya sama seperti tadi, karena situsnya itu sama, mirip. Cuma alamatnya yang dibedakan. Yang olympia.id sama latihanbebras.ipb.id tadi websitenya sama, hanya saja ketika mau coba di Olympia, adik-adik harus registrasi, kemudian kalau di latihanbebras.ipb.ac.id, adik-adik juga harus registrasi. Jadi akun yang tadi itu tidak bisa digunakan di sini, karena database yang digunakan itu berbeda. Nah, itu untuk latihan. Jadi nanti silakan adik-adik sekalian manfaatkan situs ini untuk belajar soal-soal tahun 2019, 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Nanti seperti apa? Agar nanti ketika kita sudah pelaksanaan tantangan Bebras di alamat tantanganbebras.ipb.ac.id. Nah, ini sudah ada. Nah, ini mungkin dari Bu Esti dulu, Bu Esti. Silakan Bu Esti, Bu. Terima kasih Pak Agung. Maksudnya untuk Bebras kita kan tidak perlu Pak, tinggal buka browser saja, kita jadi klien di sana. Jadi udah disediakan. Begitu. Yeah. Mungkin jadi tidak, maksudnya kalau mau membangun sendiri, ya. Jadi tidak perlu nginstal ya Bu, tidak perlu nginstal ya, tinggal masuk saja ke website yang sudah disediakan tadi ya. Oh, baik, terima kasih Bu Esti. Pak Lasmedi mau menambahkan Pak Lasmedi? Baik, ya. Jadi kalau untuk latihan di olympia.id tadi, adik-adik sekalian ya, atau siswa SD, SMP atau SMA tadi yang ada di sekolahnya Pak Agung, itu bisa langsung mengakses browser yang ada di komputer atau di handphone. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi APK di handphone adik-adik sekalian. Cukup buka browser saja, kemudian ketikkan olympia.id atau latihanbebras.ipb.ac.id saja. Jadi tidak perlu ada yang diinstal. Simple berarti yang ya perlu Pak dilakukan Lasmedi. ya simple sekali sebenarnya. Yang perlu diperhatikan adalah yang penting kita punya email, kemudian ingat username dan password saat registrasi tadi. Untuk proses latihan saja. Tapi kalau misalnya nanti di hari H, nanti H-1-nya akan dikirimkan username dan password untuk melaksanakan tantangan Bebras. Baik, terima kasih Pak Lasmedi dan Bu Hesti. Ini ada pertanyaan lagi Pak Lasmedi dan Bu Suhesti. Untuk soal yang dikerjakan nanti pada saat hari H, itu ada berapa soal Bu Hesti atau Pak Lasmedi? Kemudian waktu pengerjaannya itu berapa menit, Nggih? Silakan, itu mau dijawab Pak Lasmedi apa saya Bu Hesti? menjawab. Ya, monggo Bu. Di website Bebras ada Pak, jadi misalnya
25 soal 45 menit untuk SMA. Jadi beda-beda. Apa ditampilkan saja, minta tolong di bebras.or.id. Pak Medi bisa menampilkan. Oke, saya yang share screen ya, Bu. Ya. Oke, Yang di Bebras. ketentuan Bebras 2020. Ya. Jadi bisa dicek juga di situs bebras.or.id ya, Bu, terkait dengan aturan Bebras tahun 2020 ini ya, Bu ya. Ya. Itu ada di ini, Bu, sudah saya tampilkan, Bu. Di tadi Pak kegiatan yang Bebras Challenge terus 2020. 2020. Ya. Oke. Oke. Nah, ini waktu pelaksanaannya ya, Bu ya. Ya, Jadi itu kalau ada SMA, durasi dan jumlah. ya. Jadi kalau SMA itu kita akan mulai pada hari Selasa. Oh, ini 10, 11, 12 ya. Maaf tadi saya ada kekeliruan. Jadi kalau SMA itu hari Selasa tanggal 10 November jam 8 sampai 16.00. Ya. Durasi lomba itu 45 menit. 45 menit ya, Pak. Untuk 15 soal. Kalau yang SMP dan MTS atau penggalang itu hari Rabu, durasinya sama 45 menit 15 soal. Dan SD atau MI itu durasinya 30 atau 40 menit. Itu untuk yang si Oh, kecil ya. 30 soalnya 8. Ya. Ya, untuk si kecil kelas 1 sampai kelas 3 itu soalnya 8 soal, waktunya 30 menit, sedangkan untuk kelas siaga itu waktunya 40 menit, soalnya 12. Nah, tempatnya di mana nih Bu Esti pelaksanaannya? Oh iya, ini saya menambahkan yang waktu ya Pak Medi untuk di Unsud itu kita udah sepakat jam 10 sampai 20 karena takutnya kalau jam 8 itu belum persiapan. Dan misalnya ada sesuatu itu jam 8 diharapkan kan jam 10-nya sudah diselesaikan. Jadi kita jam aman itu jam 10 sampai jam 12. Kemudian saya mau menambahkan, jadi tadi ya yang penting itu anak-anak itu senang gitu. Jadi nggak usah aduh ini gimana misalnya ada sesuatu yang terjadi ya Bapak Ibu nggak ada sinyal, apa down, apa yang terjadi. Pokoknya tetap tenang mendampingi anak-anak, dianggap bermain saja gitu. Jadi kita berusaha yang terbaik, tapi kalau ada apa-apa nggak apa-apa gitu, nanti bisa dilanjutkan lagi. Jadi apapun yang terjadi, yang penting kita tetap berusaha, anak jangan drop, jangan stres, nanti malah imun turun gitu kan lagi seperti itu, tetap di bawah. Yang penting fun ya Bu ya, fun ya Bu, ya. Belajar sambil bermain ya Bu ya. Ya betul. Ini di rumah, kalau ada yang di sekolah, kami mewajibkan itu memang protokol benar-benar diterapkan, misalnya ya, jaraknya jauh. Iya betul, ya, betul. Nanti kami confirm lagi, sebisa mungkin di rumah. Ya. Baik, Pak Lasmedi dan Bu Swesti, terima kasih jawabannya Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Esti dan Pak Lasmedi. Jika menang nanti hadiahnya dapat apa Bu Esti? Ini kira-kira hadiahnya dari Bebras apa ini Bu? Ini ada pertanyaan seperti itu. Monggo Bu, kalau mau dijawab Pak Lasmedi atau Bu Esti. Dari awal itu memang ini bukan lomba buat menang-menangan gitu tadi. Beda dengan lomba yang lain kan ada bayar 50.000, 100, kita kan enggak. Jadi betul, Bu, yang penting tadi kita belajar dulu pengenalan. Jadi nggak usah mikirin hadiah dulu. Itu saya jawabannya gitu. Nanti kalau ada top skor memang pengalaman ya Bu, pengalaman dulu yang penting ya. Ya, pengalaman terus ikut lomba kelas dunia loh, keren kan? Terus nanti ada seluruh Indonesia juga ya Bu, seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga melaksanakan. Baik, terima kasih Bu Esti. Ini ada pertanyaan tentang teknik pemakaian email tadi Pak Lasmedi. Pada saat lomba nanti, apakah menggunakan
bisa menggunakan email yang diuji coba tadi Pak Lasmedi, atau harus menggunakan email yang lain Pak? Pada saat nanti melakukan tes bebras Pak, harus menggunakan email yang sama atau boleh beda Pak? Atau malah harus beda Pak Lasmedi? Oke, sebentar. Jadi kalau untuk yang latihan tadi dengan yang nanti tantangan bebras itu berbeda ya Bu Esti ya. Nanti kalau username-nya itu kan akan kita berikan ya Bu. Ya, username-nya itu akan H-1 diberikan ke peserta. Jadi di username sama password dari Biro Bebras ya Pak Lasmedi? Ya, dari Biro Bebras baik. nanti kita Jadi akan email tadi hanya untuk uji coba saja ya? Ya, untuk uji coba Baik, kita tadi di olympia.id atau di latihanbebras.ipb.ac.id tadi, adik-adik sekalian itu bisa menggunakan email yang sama. Karena situsnya itu alamatnya berbeda, menggunakan database yang berbeda. Jadi tidak jadi masalah. Baik, terima kasih Pak Lasmedi. Pertanyaan terakhir ini Pak, apakah soal yang dikeluarkan dari uji coba itu ada kemungkinan bisa sama Pak dengan yang nanti akan dikeluarkan pada saat lomba Pak? Monggo silakan, ini mau Monggo Bu Esti mungkin. Ini pertanyaannya nih. Saya juga tidak terlibat di pembuatan soal, jadi nggak bisa jawab. Tapi ya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu kan polanya sebenarnya sama gitu. Jadi semakin banyak latihan, nanti kalau ada soal yang mirip kan insya Allah bisa. Jadi kalau dilihat tuh polanya sama. Tapi yang jelas tadi soalnya menarik sekali ya Bu, karena ada gambar-gambarnya ya. Jadi setiap soal ada gambar, Pak. Tinggal milih gitu nggih. Kemudian melatih anak untuk berpikir ya secara logika ya. Tadi soal-soalnya ya. Ya, betul sekali. Dengan gambar tadi saya kira misalnya anak SD kan jadi lebih tertarik mengerjakan soal gitu nih. Ya. Baik, terima kasih Bu Esti dan Pak Lasmedi. Pak Arif tadi kayaknya mau ada info dari Pak Sekjur ya? Monggo, kalau ada informasi terkait Bebras silahkan. Dari Pak Sekjur, Pak Bangun. Perlu kami sampaikan kembali Bapak Ibu, jadi untuk terkait waktu tadi sudah disampaikan oleh Pak Lasmedi dan Bu Suesti, semuanya ada di bebras.or.id. Di sana sudah pengumuman tentang pelaksanaannya sudah informasinya dengan baik. Kemudian terkait dengan soal-soal itu ada di latihan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lasmedi, silahkan untuk bisa dieksplor nggih Pak Lasmedi ya. Bisa dieksplor, kemudian ada latihan di sana, disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya, apakah SD, SMP, SMA. Kemudian tadi terkait dengan hadiah, ini karena prinsipnya yang dicari bukan hadiah, tapi adalah proses pemahaman tadi computational thinking, jadi nanti ada hadiah lain mungkin yang bisa next time mungkin ya. Nanti ada sertifikatnya ya Bu ya? Ya, tadi ditambah sertifikat ya Bu. Ya, sertifikat ditambah sertifikat Bebras Challenge. Oh ya, ditambah sertifikat keikutsertaan sebagai peserta ya Bu. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya nilainya mencukupi itu ada sertifikat dari Bebras Indonesia ya, Bu Esti ya. Semua peserta dapat sertifikat top scorer, nanti ada beda lagi. Ada beda lagi ya. Baik, ya. Kemudian tadi terkait dengan teknis penggunaan email, jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir email apa yang harus digunakan, kemudian apakah harus menggunakan email uji coba, ternyata tidak. Jadi nanti Bapak Ibu cukup mendaftarkan putra-putrinya, nanti akan dikirimkan username dan password oleh panitia Biro Bebras Unsud untuk dijadikan sebagai login ke halaman Bebrasnya. Begitu ya Bu Suesti? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Lasmedi dan Bu Suhesti sebelum kita cukupkan mungkin ya, karena sudah sangat lengkap sekali materinya. Monggo silakan, ada yang mau disampaikan? Saya menambahkan yang pertanyaan Pak Agung. Oh, silakan Bu Suhesti, ada yang mau ditambahkan? Iya, menambahkan yang tadi pertanyaan Pak Agung, mungkin kan ada beberapa user yang sudah punya Moodle di handphone atau di laptop, memang udah install. Itu untuk akses Olympia kita tidak perlu dari situ, malah jangan gitu.
Nanti kan nggak bisa connect. Itu untuk Moodle internasional, nanti nggak iya. connect. Jadi tadi pakai browser saja, Oke, Google iya. Chrome atau Betul, yang betul. lain untuk. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Tri Wahyuningsih. Mohon untuk Monggo. menanyakan, jika pelaksanaan tantangan Bebras bisa diakses melalui HP atau lewat PC? Bisa lewat HP atau PC ya, Bu? Bisa, Atau monggo Bu. dua-duanya bisa, Ibu Tri Wahyuningsih. Kemudian tanggal pelaksanaan di brosur tanggal 9 sampai 13. Apakah dilaksanakan 5 hari pada 5 hari sesuai dengan penjelasan tadi sehari, Bu. Untuk SMP, Pak. SMP tanggal Ya. 11 ini, kemudian SMP tanggal. kurang lebih hanya 2 jam saja. Oh, begitu nggih. Maksudnya Berarti 5 hari itu durasinya gitu Bu. Tanggal 9 kenapa? Karena H-1, jadi anak sudah bisa mencoba. Untuk yang SMA kan tanggal 10. Jadi ya, SMA udah bisa nyoba H-1 sejak tanggal 9. Tapi tetap mereka cuma 2 jam di hari 2 yang sudah jam. ditentukan. Oh iya. Kurang Itu, lebih. Bu. Jadi kalau yang kita disepakati mulai jam 10 ya, Bu. Jam 10 sampai jam 12 gitu ya, Bu ya. 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 Jadi itu, Bu, jawabannya dari Pak Lasmidi dan Bu Swesti. Jadi tidak 5 hari, tapi disesuaikan dengan ujiannya. Misalnya SMP tadi tanggal berapa? Tanggal 11. Nanti dimulai 11. dari jam 10 tadi, nanti disesuaikan dengan kesepakatan biro masing-masing di regional. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu Hesti? Ini saya kira pertanyaannya sudah cukup banyak tadi. Ya. Cukup. Pesan saya itu tadi dibuat fun aja Bapak Ibu dan adik-adik. Ya, terima kasih Bu Hesti. Ada yang mau disampaikan Pak Lasmedi kepada Bapak Ibu pendamping dan calon peserta besok? Ya kalau dari saya ya ini menjadi pengalaman tersendiri buat adik-adik kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan sebuah tahapan-tahapan nanti di computational thinking ini. Jadi have fun saja, anggaplah ini sebagai sarana untuk berpikir sambil bermain seperti itu. Dan tadi ini tidak ada kompetisi yang menang-menangan. Ya, semuanya nanti bisa mengikuti, semua akan mendapatkan hadiah sertifikat. Gitu. Sertifikat keikutsertaan. Mungkin itu Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Lasmedi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi terkait dengan pertanyaan dan jawaban dari dua pemateri kita. Saya kira cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Kepada MC, mohon maaf. Kepada MC. Baik. Terima kasih Pak Arif, Bu Swasti, dan Pak Dr. Lasmedi. Sebelumnya kami ingatkan kembali bagi yang belum presensi atau mengisi daftar hadir bisa melalui link di YouTube channel di bagian panel chat gitu di YouTube channelnya Informatika Unsur. Baik, dan semoga dengan acara sosialisasi dan pelatihan hari ini dapat meningkatkan pemahaman dan antusias bagi adik-adik beserta Bapak Ibu sebagai pendamping yang akan mengikuti Bebras Challenge 2020 ini. Nah, atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Dan untuk dapat mengenal informatika lebih dekat, gitu, mari kita simak video setelah ini. Sebelum video diputar, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Ya, assalamualaikum.
Halo, Tante Aini. Assalamualaikum. Oh, ini peserta paling ya Bu, nanti peserta paling Iya. kecil ya. Nah, yuk. Halo, Mbak Maya. Ini udah Videonya jadi diputar atau masih ada kendala? Atau sudah ditutup? MC harus standby ya sampai Isya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Tampil. Selamat datang di Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Informatika merupakan bagian dari Fakultas Teknik Unsud. Kampus yang asri di Kabupaten Purbalingga terletak berbeda kabupaten dengan kantor pusat Universitas Jenderal Sudirman. Akan tetapi, jarak tidak menjadi penghalang. Universitas melalui Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi telah membangun saluran fiber optik sejauh lebih dari 15 km untuk keperluan komunikasi data. Dengan bandwidth total sebesar 3 GB per second, akses internet dapat dilakukan dengan nyaman. Sebagai kampus yang terus berkembang dan merespon atas animo masyarakat yang begitu tinggi, berbagai sarana dan prasarana terus ditambah, seperti dilakukan pembangunan gedung dan ruang perkuliahan baru. Jurusan Informatika memiliki ruang dosen yang digunakan oleh dosen atau staf pengajar di Informatika. Ruang dosen Informatika ini terletak di gedung B lantai 2. Terdiri atas ruang rapat dosen Informatika, ruang tamu dosen Informatika, serta ruang pribadi tiap dosen. Ruang pribadi dosen berukuran 4 meter persegi dengan dilengkapi meja, kursi, almari atau kabinet, serta kabel atau wifi untuk akses internet. Tersedia pula ruang untuk melakukan seminar dan pendadaran bagi mahasiswa, dan juga ruang rapat besar di tingkat fakultas, serta sebuah aula untuk kegiatan yang dapat menampung banyak peserta. Sarana pendidikan yang utama seperti ruang kuliah telah memenuhi standar untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Tersedianya LCD proyektor, whiteboard, sound system, serta beberapa alat penunjang lainnya. Dengan didukung tenaga administrasi yang profesional, layanan administrasi bagi mahasiswa tersedia dengan baik. Tersedia perpustakaan fakultas dengan pustaka yang memadai, serta kondisi ruangan yang nyaman untuk membaca. Dengan tersedia 3 gedung perkuliahan, yaitu gedung C dan E, telah mampu memenuhi kebutuhan tatap muka secara fisik. Selain itu, sistem perkuliahan secara daring juga diselenggarakan melalui sistem e-learning terpadu yang dinamakan LDIRU. Kegiatan praktikum informatika dilaksanakan di Laboratorium Informatika yang terletak di Gedung Laboratorium Terpadu atau Gedung D, dengan 2 laboratorium yang tersedia, yaitu Laboratorium Pemrograman dan Laboratorium Jaringan, serta peralatan yang memadai. Mahasiswa dapat melakukan eksplorasi dalam pengetahuannya. Dalam rangka memberikan ruang kreativitas serta penyaluran bakat dan minat, fakultas menyediakan gedung UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Disediakan juga fasilitas olahraga bagi mahasiswa seperti lapangan basket, tenis meja, dan Gelora Olahraga Susilo Sudarman. Layanan kesehatan juga disediakan bagi sivitas Universitas Jenderal Sudirman, diantaranya Klinik Sudirman, serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut atau RSGMP. Sebagai sebuah kampus yang dijiwai oleh semangat Jenderal Sudirman, Fakultas Teknik menyediakan fasilitas ibadah yakni Masjid Hamzah bin Abdul Muthalib, masjid yang memiliki kapasitas lebih dari 500 orang. Selain digunakan sebagai masjid kampus, juga digunakan oleh masyarakat sekitar. Maju terus Informatika Universitas Jenderal Sudirman.
Selamat datang di Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Informatika merupakan bagian dari Fakultas Teknik Unsut. Kampus yang asri di Kabupaten Purbalingga terletak berbeda kabupaten dengan kantor pusat Universitas Jenderal Sudirman. Akan tetapi, jarak tidak menjadi penghalang. Universitas melalui Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi telah membangun saluran fiber optik sejauh lebih dari 15 km untuk keperluan komunikasi data. Dengan bandwidth total sebesar 3 GB per second, akses internet dapat dilakukan dengan nyaman. Sebagai kampus yang terus berkembang dan merespon atas animo masyarakat yang begitu tinggi, berbagai sarana dan prasarana terus ditambah, seperti dilakukan